وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab Qublatus Sibyan, bab mencium anak-anak kecil. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala atuqabbiluna sibyanakum, apa kalian tuh mencium anak-anak kecil kalian? Fama nuqabbiluhum, enggak, ngapain kami nyium mereka? Kami enggak melakukan itu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku laka, apakah dayaku, apakah kemampuanku untuk memiliki kalian, an naza'allahu min qablika ar-rahmah, ya, aku nggak punya apa-apa, nggak sanggup melakukan apa-apa ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmah, kasih sayang dari hati-hatimu. Ya. Artinya termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada seorang hamba, itu adalah dengan seorang hamba ini menjadi hamba yang penyayang kepada anak-anaknya. Kalau tadi hadis bab 49 tadi, hadis 89 tadi itu perempuan kepada anaknya, ini laki-laki gitu. Ya, jadi seorang laki-laki oke, di medan laga harus hebat, harus kuat gitu kan. Di tempat kerja harus tangguh gitu kan. Tapi ya ketika konteksnya adalah kepada keluarga, anak gitu kan, maka harus menjadi seorang penyayang. Dan cara mendidik hati agar menjadi lembut adalah dengan cara ya mencium anaknya gitu. Tentu bahasa di sini adalah qublatus sibyan, anak kecil ya gitu. Bukan anak perawan. Mungkin anak saya gitu kan, terus dipangku. Anak perawan udah gede, 17 tahun, 20 tahun, enggak pas, enggak benar. Diciumin ini enggak benar ya. Maka di sini adalah bahasanya atuqabbiluna sibyanakum, anak kecilmu, bukan anak perawanmu ya. Beda ya. Ya, maka kalau anaknya udah gede, ya jangan cium-cium mencium. Itu berlaku buat bapak kepada anak perempuannya maupun anak laki-lakinya yang udah perjaka kepada ibunya. Ya. Jadi kalaupun kita sebagai anak laki-laki mau mencium, ya mencium pada tempat-tempat yang memang umum aja. Dalam urf difahami itu sebagai bentuk penghormatan. Apa itu? Tangan. Ya. Jidat masih masuk lah. Tapi kalau udah pipi segala macam udah nggak usah. Kalau udah gede nggak usah. Ya. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Kita sampai di hadis yang ke-91 tentang bab mencium anak kecil. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali. Nabi SAW pernah mencium Hasan bin Ali. Wa indahu al-Aqra bin Habis, dan sedangkan di sebelahnya ada Aqra bin Habis Aqra bin Habis At-Tamimi. Jalisun, dia sedang duduk di sebelahnya. Faqala al-Aqra, maka Aqra berkata, innali asratun minal walad. Sesungguhnya aku tuh punya 10 anak. Makobil tu minhum ahada, enggak pernah satu pun tak cium. Enggak pernah satu pun tak cium. 10 enggak pernah tak cium sama sekali. Wa nadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala. Aqra ngomong gitu langsung dilirik sama Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, man la, ini salah ya, man la yarham la yurham. Ini hadis terkenal ya, kamu hafalkan pendek. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa mengasihi, mencintai orang lain, maka dia nggak akan dikasihi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, aku mencintai dia. Sopo kuwi? Bojone koncoku, nggak boleh. Ya, kita harus menempatkan pada tempatnya. Ya, berarti siapa ya? Istri kita, anak kita,
ibu kita. Kita punya binatang peliharaan kita, adik kita, kakak kita. Man la yarham la yurham. Kalau kamu pengen dicintai Allah, pengen dirahmati Allah, maka cintailah orang-orang di sekitarmu. Dalam hadis yang lain dikatakan, irhamu man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Cintai, kasih sayangi, kasihi, berbuat baiklah kepada yang di bumi, maka dia yang di langit akan berbuat baik, akan mencintai, akan mengasihi kamu. Siapa yang di sana? Allah. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang ngomong, Allah itu nggak ada di mana-mana, dia tidak bertempat. Oh, Nabi ngomong terus piye gitu. Apa kita mau tolak itu hadis gitu. Ya, jadi Allah ada di sana gitu. Soal di sana seperti apa, duduknya seperti apa, itu bukan wilayah kita, nggak usah kita pikirin. Paham ya? Jadi kita menerima hadis dan ayat tentang sifat Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya menyebutnya. Udah selesai gitu loh. Jadi kalau ada yang ngomong Allah itu tidak bertempat gitu kan. Nah, nabinya nyebut gitu gimana? Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Masa yang mengasihi kita para malaikat? Enggak lah. Ya, Tuhannya para malaikat gitu. Karena malaikat nggak bisa punya daya apa-apa kalau kemudian nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya summastawa 'alal ars. Allah itu beristiwa di atas ars. Jadi Allah itu ada di sana gitu. Ya, lalu kemudian ada orang yang mengatakan, "Lah berarti lebih gede ars daripada Allahnya." Nah, kita nggak mikir gitu kan. Yang mikir gitu kan Anda, bukan saya gitu. Kita cuma meyakini Allah itu ada di sana sebagaimana disebutkan oleh Allah sendiri. Ya sudah gitu loh. Ya. Sama halnya kalau misal kamu nelpon teman gitu. Kamu di mana, Bro? Gitu. Aku baru di perpus gitu kan. Terus 15 menit lagi kamu nelpon lagi. Loh kok kamu nggak ada? Nggak ada piye, kamu dari tadi di perpus gitu kan. Memang kamu di mana? Nanya tuh kepada yang nelpon tadi. Lah aku nyari kamu di kantin. Aku itu di perpus, bukan di kantin. Ya nek kamu nyari aku di kantin nggak bakal ketemu gitu. Paham nggak? Harusnya seseorang itu kalau udah dikasih tahu aku di perpus, ya kamu nyarinya ke perpus. Maka dalam hal Allah itu ada di mana, Allah sendiri yang mengatakan kalau Allah itu beristiwa di atas ars. Titik, selesai gitu loh. Nggak usah kemudian mengatakan Allah nggak ada di sana atau Allah ada di mana-mana, kan suka jadi judul film atau judul apa itu. Atau kemudian mengatakan bahasanya Allah itu tidak bertempat itu. Karena kalau Allah ada di suatu tempat, ya berarti Allah itu kayak makhluk gitu. Ya kita nggak ngomong kayak gitu. Kita hanya mengatakan apa yang dikatakan Nabi SAW tanpa kita simpangkan maknanya, tanpa kita tafsirkan yang aneh-aneh. Ya intinya ya omongannya begitu kita terima. Gitu. Maka termasuk ini dikatakan bahwasanya man la yarham la yurham. Siapa yang nggak punya rasa kasih sayang, maka dia nggak akan disayangi. Bahaya kalau nggak disayangi Allah Subhanahu wa taala.